Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Ibu Susi Susilowati, pada mata kuliah Matematika Diskrit pertemuan ke-11. Materi yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan ini adalah tentang teori, aplikasi, dan terminologi graf. Baik, kita masuk ke definisinya dulu ya. Di sini teori graf itu digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek itu dinyatakan dengan sebuah noktah, bulatan atau titik. Sedangkan hubungan antar objeknya itu dinyatakan dengan garis. Jadi definisi graf disebut dengan graf G, ya, didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E. Dalam hal ini, V adalah himpunan berhingga dan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertices atau node. Sehingga himpunan V dapat terdiri dari V1, V2, V3, dan seterusnya sampai dengan Vm. Himpunan E adalah himpunan sisi atau edge atau arch yang menghubungkan sepasang simpul. Sehingga himpunan E dapat terdiri dari E1, E2, E3, dan seterusnya sampai dengan En. Oke, selanjutnya kita ke macam-macam graf. Nah, simpul pada graf ini dapat dinomori dengan huruf, bilangan asli, atau keduanya. Sedangkan sisi yang menghubungkan simpul VI dengan simpul VJ dinyatakan dengan pasangan VI, VJ. Atau E1, E2, E3, dan seterusnya. Atau E sama dengan VI, VJ. Ya. Ini ada contoh bentuk-bentuk graf ya. G1 ini merupakan contoh graf sederhana. G2 menunjukkan graf ganda ya. Kenapa graf ganda? Karena ada sisi yang sama di vertex, dua sisi yang sama ya, seperti E2 dan E4 di vertex yang sama ya, yaitu V1 dan V3. Kemudian ada yang ketiga ini contoh graf semu. Kenapa graf semu? Karena ada ini jadi gelungnya ya, yaitu sisi yang berawal dan berakhir di vertex yang sama, yaitu di sini V3 ya. Oke, selanjutnya jenis-jenis graf. Jenis-jenis graf ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis, bergantung pada sudut pandang pengelompokannya. Nah, untuk pengelompokan graf bisa dipandang berdasarkan ada tidaknya sisi ganda atau sisi kalang. Bisa juga berdasarkan jumlah simpul, atau bisa juga digolongkan berdasarkan orientasi arah pada sisi. Oke, yang pertama berdasarkan ada atau tidaknya gelang atau sisi ganda. Maka suatu graf dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama graf sederhana, yang kedua graf tak sederhana. Untuk graf sederhana atau simple graph adalah graf yang tidak mempunyai gelang atau sisi ganda. Contohnya tadi ini ya, G1. G1 ini adalah graf sederhana. Kemudian yang kedua adalah graf tak sederhana atau unsimple graph, adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Nah, ini contoh graf tak sederhana ya, yaitu pada gambar G2 dan G3. G2 punya sisi ganda, G3 punya sisi ganda dan gelang atau gelung ya. Kemudian ada dua macam graf tidak sederhana.
Ya, ini dibagi menjadi dua, ada graf ganda, ada graf semu. Graf ganda atau multigraf adalah graf yang mengandung sisi ganda, itu tadi G2 ya. Kemudian graf semu atau peseduh graf, ini adalah graf yang mengandung gelang. Itu contohnya di G3 ya, G3 mengandung gelang. Maka dia disebut dengan graf semu. Nah, berdasarkan jumlah simpul pada graf, maka graf bisa digolongkan menjadi dua jenis juga. Ada graf berhingga, ada graf tak berhingga. Graf berhingga atau limited graph adalah graf yang jumlah n simpulnya bisa dihitung. Sedangkan graf tak berhingga atau unlimited graph adalah graf yang jumlah simpulnya tidak terbatas. Selanjutnya, graf berdasarkan arah sisi. Ini bisa dikelompokkan menjadi dua jenis juga ya. Ada graf tak berarah atau undirected graph, yaitu graf yang setiap sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Jadi bisa dibaca VI, VK itu akan sama dengan VK, VI. Ya, jadi contoh graf yang G1, G2, dan G3 ini adalah contoh graf tidak berarah. Kita bisa membaca bolak-balik, jadi 1 ke 2 atau 2 ke 1 ya. Itu bebas, sama ya. Kemudian untuk yang kedua, jenis dari graf berdasarkan orientasi arah ini, yang kedua adalah graf berarah atau disebut dengan directed graph atau digraf. Yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Sehingga VI, VK ini tidak akan sama dengan VK, VI. Nah, sisi berarah di dalam digraf ini disebut dengan busur atau arch. Jadi VI dinamakan simpul asal, sedangkan VK-nya dinamakan simpul terminal. Nah, biasanya graf berarah ini contohnya adalah menggambarkan sebuah aliran proses atau menggambarkan peta lalu lintas suatu kota. Oke, berikutnya contoh terapan graf. Ini Ibu langsung berikan contohnya saja ya. Oke, ini adalah contoh dari digraf tadi ya, digraf atau directed graph. Oke, di sini untuk simpul 1 dengan simpul 2 ya, ini ada sisi berganda. Nah, sisinya arusnya ada yang kedua, ada yang ke 1. Jadi bisa dibaca 1 ke 2 atau 2 ke 1. Ini simpul 1 dengan simpul 3, ini arahnya ke sini, ke 1. Jadi ini simpul asalnya, simpul 3 ini simpul asalnya, simpul 1 adalah simpul terminalnya. Oke, ini contoh simpul graf berarah ya tadi. Selanjutnya ke contoh terapan graf. Yang pertama yaitu pada penggambaran rangkaian listrik. Ini adalah digunakan penggambaran dengan bentuk graf juga ya. Oke, di sini Anda bisa lihat ada simpul A, B, C, D, E, F. Ini merupakan simpul-simpul. Kemudian A sama B ini dihubungkan oleh garis. Nah, garis yang menghubungkan A dengan B pada rangkaian listrik ini menunjukkan arus listriknya ya. Tidak ada arus listrik yang nanti akan menghubungkan simpul A ke simpul B. Kemudian isomer senyawa kimia karbon. Ini penggambarannya juga menggunakan graf ya. Jadi ada simpul, ini simpulnya HHH, C ya. Kemudian ada garisnya juga ya, di sini H-nya namanya. Nah, ini contoh penggambarannya juga menggunakan bentuk graf. Kemudian pada transaksi konkuren pada basis data terpusat. Nah, ini contohnya menggunakan graf berarah ya, kalau ini di graf. Ya, di sini misalnya T0 itu menunggu transaksi T1 dan T2 ya, sesuai dengan arahnya di sini. Kemudian T2 di sini itu menunggu transaksi dari T1, ya T2 ini. Kemudian T1 ini menunggu transaksi dari T3.
ya, dan seterusnya seperti ini. Jadi di melihat arah yang digambarkan dari arch pada sisi-sisi dari simpul-simpul ini. Kemudian pengujian program, ini program yang seperti ini juga kita bisa buatkan grafnya, yaitu setiap statement ini diberikan angka ya atau simpul, jadi setiap statement ini dianggap sebagai sebuah simpul read X, misalnya simpul 1. X tidak sama dengan 99, do. Berarti ini simpul kedua ya, sehingga kalau digambarkan grafnya menjadi seperti ini. Jadi setelah statement pertama akan dijalankan statement kedua. Habis statement kedua bisa dijalankan statement ketiga atau statement 7 ya. Jadi ini juga contoh pengujian program dengan penggambaran bentuk graf berarah atau digraf ya. Kemudian terapan graf pada teori automata. Ini juga menggunakan bentuk graf, ada simpul dan ada garisnya. Kemudian kita masuk ke istilah-istilah dalam graf ya. Yang pertama ada istilah ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Ya, seperti ini ya. Simpul 1 sama simpul 2 ada garis yang menghubungi kedua simpul tersebut. Maka simpul 1 dan simpul 2 ini bertetangga atau adjacent. Simpul 1 beradjacent dengan simpul 2 dan simpul 3. Simpul 2 beradjacent dengan simpul 1, simpul 3, dan simpul 4. Ya, demikian dan seterusnya. Kemudian istilah yang kedua, bersisian atau insidensi. Ya. Untuk sembarang sisi E yang terdiri dari Vj, Vk dikatakan E bersisian dengan simpul Vj atau E bersisian dengan simpul Vk. Ya, misalnya ini nih, simpul 2. Simpul 2 ini mengeluarkan 3 garis ya. Maka 3 garis dari simpul 2 ini garis-garisnya saling bersisian. Ya, EE-nya ini saling bersisian. Kemudian simpul 1 ini bersisian, yang ini dengan yang ini. Simpul 3 bersisian, yang ini dengan yang ini ya, seperti itu. Kemudian istilah yang berikutnya adalah simpul terpencil atau isolated vertex, yaitu simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Contohnya adalah simpul 5. Ini tidak ada garis yang menghubungkan ke vertex yang lain ya. Nah, ini namanya simpul 5 adalah simpul terpencil. Kemudian ada istilah graf kosong atau null graf atau empty graf. Adalah graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Jadi tidak ada garis yang menghubungkan antar vertex-vertex tersebut ya. Maka ini dikatakan sebagai graf kosong, tidak mengandung edge ya. Tidak mengandung garis. Kemudian ada istilah derajat atau degree ya. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian. Tadi sisi yang bersisian disebut dengan insidensi ya. Insidensi. Jadi misalnya di sini berapa derajat dari vertex 1 ya. Yaitu karena dia mengeluarkan 2 sisi ya, maka derajat dari simpul 1 adalah sama dengan 2. Vertex kedua mengeluarkan 3 sisi. Ya, maka derajat dari vertex kedua adalah 3. Jadi vertex ketiga dengan vertex 2 dengan vertex 3 ini derajatnya sama-sama 3. Vertex 1 dengan vertex 4 itu derajatnya sama. Itu sama 2 ya. Oke, berikutnya istilah yang berikutnya adalah lintasan atau path ya. Adalah lintasan yang panjangnya n dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn. Adalah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2,
koma V3, koma, dan seterusnya, sampai dengan Vn kurangi 1, E kurang En, Vn sedemikian, sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, dan seterusnya. En sama dengan Vn kurangi 1, Vn adalah sisi-sisi daripada graf. Oke, contoh lintasan atau pet ya. Misalnya di sini graf yang terdiri dari 4 simpul ya. Misalnya lintasannya adalah terdiri dari barisan 1, 2, 1, 4, 4, 3 misalnya. Maka Y1 ini memiliki lintasan dengan panjang 3 ya, karena anggotanya ada 3. Ya, maka jumlah lintasan pada graf tersebut adalah sebanyak 3. Ini misalnya saja ya, barisan sisinya 1, 2, 2, 3, 4, 3. Padahal sih di sini ada 2 ke 3 juga ya. Ini misalnya barisan petnya itu terdiri dari himpunan ini, 1,2, 2,4, sama 4,3. Maka panjang lintasannya adalah sama dengan 3, karena ada 3 anggota himpunan. Kemudian ada siklus atau cycle atau sirkuit ya, adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Ya, maka itu disebut dengan sirkuit atau siklus. Jadi kembali lagi ke simpul awalnya lagi. Ya, contohnya di sini misalnya sirkuitnya adalah 1, 2, 3, 1 ya. Di mana panjangnya tadi 3, panjang petnya atau lintasannya 3. Itu pet. Tapi kalau sirkuit maka kembali lagi ke 1. Jadi panjangnya tetap 3, tapi dia kembali lagi ke simpul awal. 1, 2, 3, 1. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya lintasannya nih 1, ke 2, 2 ke 3. Dan balik lagi ke 1. Jadi kita bisa membuat lintasan di segitiga atas atau lintasan di segitiga bawah. Ini di lintasan pertama 1, 2, 3. Terus kembali lagi ke 1, atau kita buat lintasan yang bawah nih, 2, 3, 4, balik lagi ke 2, seperti itu. Kemudian ada graf terhubung atau connected ya. Dua buah simpul V1 dan V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connected graf jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Oke, ini contohnya semua terhubung ya, setiap simpulnya ini dihubungkan oleh garis. Nah, kalau yang kedua ini contohnya ada yang tidak terhubung, 5 ke 8, ini tidak ada garis yang menghubunginya. Maka ini contoh graf tak terhubung. Ya, yang ini contoh graf tak terhubung, ini contoh graf terhubung. Kemudian terhubung pada graf berarah. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung, atau graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat ya, atau strongly connected jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat, tetapi terhubung pada graf tidak berarah, maka untuk U dan V dikatakan terhubung lemah atau weakly connected. Oke, ini contoh graf berarah terhubung lemah. Ya, kalau ini graf berarah terhubung kuat. Ya, jadi graf berarah G disebut graf terhubung kuat apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V ini terhubung kuat. Kalau tidak disebut dengan terhubung lemah. Ya, ini terhubung lemah ya. Kalau ini kan
bisa bolak-balik ya, 1 ke 2, 2 ke 3, 2 ke 3, 3 ke 4. Kalau yang ini yang kuatnya cuma yang atas, yang keduanya tidak kuat, ya, tidak bisa sebaliknya. Kemudian upagraf atau subgraf dan komplement upagraf. Misalkan G terdiri dari V, E, himpunan V, E adalah sebuah graf. G1 ya, terdiri dari V1, E1 adalah upagraf atau subgraf dari G jika V1 adalah merupakan subbagian dari V dan E1 merupakan subbagian dari E. Sedangkan komplement dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 yang terdiri dari anggotanya V2, E2 sedemikian sehingga E2 sama dengan E dikurangi E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Oke, ini contohnya, misalnya graf G1-nya seperti ini. Ini kita bisa mengambil sebuah subgraf. Ya, jadi yang diambil hanya vertex 1, 2, 5, 3 dengan sisi yang diambil hanya ini. Di 1 ke 4, 2 ke 3, 3 ke 5, sama 4 ke 5 ini subgraf. Kita bisa membuat subgrafnya ini saja, atau yang atas ini saja nih, atau yang ini, 2, 3, 4, ya, sama ini. Jadi kita bisa membuat subgraf 1, 2, seperti ini sebentar. Ini kita bisa, ini subgraf pertama. Ini subgraf pertama. Ini subgraf kedua. Ini subgraf ketiga. Atau ini, segini nih. Ini bisa subgraf 4. Ya. Seperti itu. Jadi kemudian ini komplement dari upagraf ya, komplement dari yang tidak ada di sini ya. Jadi subgrafnya ini komplementnya apa? Berarti yang tidak, yang selain daripada ini namanya komplementnya. Jadi dari graf asal ini kalau kita buat subgrafnya ini misalnya, maka komplementnya adalah selain dari yang menjadi subgrafnya. Kemudian komponen graf atau connected komponen adalah jumlah maksimum upagraf terhubung dalam graf G. Graf G di bawah ini mempunyai 4 komponen. Ya, di sini kita bisa membuat ini dari graf yang tadi sama ya. Jadi dari graf di bawah ini mempunyai 4 buah komponen. Kita bisa buat seperti ini, atau seperti ini ya. Pada graf berarah, komponen terhubung kuat atau strongly connected komponen adalah jumlah maksimum upagraf yang terhubung kuat. Graf di bawah ini mempunyai 2 buah komponen terhubung kuat ya, ini ya. Ini namanya 2 komponen terhubung kuat. Kalau ini lemah ya, apalagi ini terpencil ya. Oke, kemudian upagraf rentang atau spanning subgraf. Upagraf atau G1 yang terdiri dari V1, E1 dari graf asal G sama dengan V, E dikatakan upagraf rentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul daripada G. Ya, contohnya ini graf asalnya ini, maka kita bisa mengambil upagraf rentang dari G. Jadi kalau mau apa? Ini contoh upagraf rentangnya. Ini bukan upagraf rentang. Ya, ini bukan upagraf rentang. Jadi kita hanya kalau di sini hanya mengambil 3 simpul saja. Padahal graf asalnya terdiri dari 5 simpul. Jadi kita ngambil 5 simpul, tapi sisinya ada yang tidak kita ambil boleh. Ya, itu termasuk upagraf rentang. Tapi kalau hanya mengambil sebagian dari verteksnya saja, maka dikatakan sebagai upagraf
bukan rentang ya. Kemudian cut set. Cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi cut set selalu menghasilkan dua buah komponen. Contoh pada graf di bawah ini 15, 14, 24, 23 ya. Jadi graf yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 4 anggota adalah cut set. Terdapat banyak cut set pada sebuah graf terhubung. Himpunan 15 sama 45 juga disebut cut set. 12, 14, 15 adalah cut set. 56 juga cut set. Tetapi 15, 45, 34 bukan cut set, sebab himpunan bagiannya adalah 15, 45 adalah cut set. Jadi contohnya di sini kita bisa membuat potongan set ya. Misalnya di sini kita bisa mengambil garisnya saja 1 ke 2 itu namanya cut set. Atau ngambil ininya saja nih, gambar ininya nih cut set ya. Atau ini nih gambar segitiga samping, segitiga bawah, jadi mengambil sebagian saja itu namanya cut set. Kalau yang tadi rentang ya, kalau yang ini tadi upagraf ya, atau rentang. Maka kalau mau membuat upagraf rentang harus dari semua simpulnya, kecuali beberapa sisi yang tidak diambil boleh. Tapi kalau cut set ya kita hanya memotong graf gitu ya, memotong graf. Berarti ini bisa ambil garisnya saja atau beberapa garis dengan beberapa simpul saja itu juga boleh. Kemudian graf berbobot atau wedge graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi harga. Jadi kalau ada graf ada angka-angkanya seperti ini, maka angka-angka ini menunjukkan bobotnya atau harga. Di mana angka-angka ini nanti bisa dipergunakan untuk perhitungan dalam sebuah graf. Oke, kemudian beberapa graf sederhana khusus, ada graf lengkap, ada graf lingkaran, ada graf teratur, ada graf bipartit ya. Oke, ini tadi sudah. Oke, kita ke graf sederhana khusus ya. Yang terakhir graf sederhana khusus. Ya, beberapa graf sederhana khusus, ada graf lengkap, graf lingkaran, graf teratur, graf bipartit. Nih, yang pertama graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n dikali n-1 bagi 2. Jadi kita bisa membuat graf lengkap ya, yang misalnya graf yang terdiri dari satu simpul, maka berapa jumlah sisi yang bisa dibuat oleh satu simpul? Berarti 1 dikurangi 1, 0. 0 dikurangi 1. Dikali 0 dibagi 2, 0 bagi 2 kan berarti nggak ada ya. Kalau dua simpul itu maka ada satu sisi yang bisa dihubungkan. Jadi kalau 1, 2 ya, n-nya 2 misalnya. N-nya 2 simpul. 2 dikurangi 1, 1 dikali 2, 2 bagi 2, 1. Maka kalau 2 simpul, maka sisi yang bisa dihubungkan adalah sebanyak 1. Contoh lagi 1 ya. Misalnya ini dari 3 buah simpul, maka ada 3 buah garis yang bisa dihubungkan. Benar apa enggak kita lihat. 3 dikurangi 1, 2. 2 kali 3, 6. 6 bagi 2, 3. Maka 3 buah garis yang bisa dihubungkan oleh 3 buah vertex ini. Dan seterusnya nanti bisa dicari sendiri ya. Kemudian graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2.
Ini mengeluarkan dua sisi, ini mengeluarkan dua sisi, ini mengeluarkan dua sisi. Begitu pula dengan graf-graf ini ya. Setiap verteksnya mengeluarkan dua sisi yang bersisian. Graf teratur atau regular graph adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama, disebut dengan graf teratur. Apabila derajat setiap simpulnya adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah NR per 2. Ya, ini setiap setiap sisinya, setiap simpulnya ini berderajat berapa ini? Ini dia mengeluarkan 3, 3, 3, 3. Nah, ini berarti graf teratur ya. Kemudian graf bipartit. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian V1 dan Vn, sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2. Itu disebut dengan graf bipartit. Itu dinyatakan sebagai G dalam kurung V1, V2. Nah, ini namanya V1 dengan V2 ini bipartit ya, ada garis yang menghubungkan ya antara vertex-vertex ini ya. Jadi ini contoh graf bipartit. Kemudian graf G di bawah ini adalah graf bipartit karena simpul-simpul dapat dibagi menjadi V1 terdiri dari A, B, C, D, dan V2 terdiri dari C, E, F, G ya. Ini juga namanya bipartit. Bisa dibuat menjadi dua gitu ya. Nah, contohnya V1 yang terdiri dari sisi A, B, D. A, B, A, B, D ya, yang diambilnya sisi vertex 1 misalnya A, B, D, vertex 2 namanya C, E, F, G ya. Ini juga contoh, misalnya grafnya seperti ini, kita bisa buat bipartitnya seperti ini. Oke, ini sampai ini ya, bipartit. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada materi yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di ruang diskusinya ya. Ibu akhiri penjelasan dari teori tentang graf. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.